Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Berikut kisah nyata Pak Sumarjo sembuh dari nyeri lutut 15 tahun dengan pijat titik dan ramuan dapur di sebuah desa tenang di kaki Gunung Merapi. Tinggal seorang pensiunan mandor bangunan bernama Pak Sumarjo, usia 71 tahun. Sejak muda, ia terkenal kuat dan rajin. Namun di usia 55 tahun, mulai muncul keluhan di lututnya. Awalnya hanya pegal saat naik tangga, tapi lambat laun, rasa nyeri itu berubah menjadi nyut-nyutan setiap malam. Bahkan saat duduk pun, lutut terasa kaku. Ia sudah mencoba berbagai cara. Obat anti nyeri dari dokter minyak gosok herbal, bahkan pernah disuntik di rumah sakit. Namun semuanya hanya bertahan sebentar. Rasa sakit datang kembali. Setiap kali bangun tidur, ia harus menahan lutut sambil berdiri pelan-pelan. Kadang sampai menitiskan air mata karena sakit yang menusuk. Saya pernah hampir putus asa, cerita Pak Sumarjo. Bahkan sempat berpikir, mungkin ini hukuman dari umur tua. Ada suatu waktu anaknya mengenalkan akupresur. Putra bungsunya, Anton, bekerja di Jakarta sebagai perawat home care. Ia belajar sedikit tentang akupresur dari pelatihan terapi tradisional. Suatu hari saat pulang kampung, ia melihat sang ayah kesakitan di pagi hari dan langsung berkata, "Bapak, mau coba pijat titik? Nggak pakai obat, cuma tekanan di jari." Tapi dari pelatihan yang saya ikuti, banyak lansia merasa baikan. Pak Sumarjo awalnya skeptis. Dipencet-pencet begitu, apa bisa nyembuhin? Katanya. Namun karena sudah kehabisan cara, ia pun menurut. Sebelum kita lanjutkan teknik pijatnya, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe, suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya sebelum saya menjelaskan cara lebih dalam. Saya ingin Anda bisa terlebih dahulu membedakan antara akupuntur dan akupresur. Apa itu akupuntur dan akupresur? Akupuntur adalah metode penyembuhan yang menggunakan jarum tipis dan dimasukkan ke titik-titik tertentu di tubuh. Akupresur adalah teknik yang hampir sama, tetapi tanpa jarum. Cukup dengan menekan jari atau alat tumpul ke titik-titik tersebut. Kedua teknik ini bertujuan untuk melancarkan ki, yaitu energi kehidupan dalam tubuh. Menurut pengobatan tradisional, jika aliran ki ini lancar, tubuh menjadi sehat. Tapi jika tersumbat, bisa muncul berbagai penyakit dari sakit kepala, nyeri sendi, hingga gangguan pencernaan. Dan saya di sini akan mengajari Anda teknik akupresur karena bisa dilakukan sendiri dan tanpa jarum. Karena sebagian orang merasa lebih ringan setelah dipijat. Atau pernahkah tubuh terasa lebih segar setelah ditekan pada titik-titik tertentu? Itu bukan kebetulan. Dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok, ada satu ilmu yang sudah ribuan tahun digunakan untuk membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Bukti medis yang mendukung ilmu modern pun tak tinggal diam. Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa titik-titik akupuntur itu merangsang sistem saraf. Saat titik tertentu ditekan, tubuh mengirim sinyal ke otak dan memicu pelepasan endorfin, melancarkan peredaran darah. Titik-titik pijat bisa memperluas pembuluh darah di sekitar organ tubuh, mempercepat penyembuhan, mengurangi peradangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa akupuntur bisa menekan zat pemicu radang dalam tubuh. Akupresur bisa jadi pilihan yang aman di rumah. Caranya, pertama, kenali titik yang sesuai dengan keluhan Anda. Kedua, gunakan ujung jari telunjuk atau ibu jari untuk menekan titik tersebut secara lembut tapi mantap. Ketiga, tahan tekanan selama 1-2 menit sambil menarik napas dalam-dalam. Keempat, lakukan secara berulang 2-3 kali sehari. Berikut beberapa titik yang paling sering digunakan untuk berbagai keluhan. Pertama, titik hegu lokasi di antara ibu jari dan jari telunjuk. Manfaat: meredakan sakit kepala, flu, stres dan sembelit. Kedua, titik Zusanli lokasi
3 jari di bawah tempurung lutut bagian luar. Manfaat: menguatkan sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meringankan nyeri lutut. Ketiga, titik Tai Chong. Lokasi: di antara jempol kaki dan jari kedua, kira-kira 2 jari dari pangkal jari. Manfaat: menenangkan emosi, meredakan nyeri lambung dan tekanan darah tinggi. Keempat, titik Neijuan. Lokasi: 3 jari dari lipatan pergelangan tangan bagian dalam. Manfaat: mengurangi mual, jantung berdebar, dan kecemasan. Kelima, titik Baihui. Lokasi: di puncak kepala, tepat di tengah-tengah. Manfaat: membantu mengatasi pusing, insomnia, dan gangguan mental ringan. Catatan penting untuk lansia: jika Anda punya riwayat tekanan darah rendah atau tinggi, selalu konsultasi lebih dulu sebelum mencoba teknik ini. Hindari menekan terlalu keras. Rasa hangat atau sedikit nyeri ringan boleh, tapi jangan sampai terasa sakit. Kembali lagi ke lanjutan cerita Pak Sumarjo. Setelah menerapkan titik pijat pada terapi pertama, yaitu pijat di titik Zusanli dan LV3, Anton mulai memijat titik Zusanli tepat 3 jari di bawah tempurung lutut. Agak keluar, ia tekan lembut selama 1-2 menit sambil memutar. Lalu dilanjutkan ke titik LV3 di kaki bagian atas telapak, di antara ibu jari dan jari kedua. Selama beberapa hari, terapi dilakukan pagi dan sore. Pak Sumarjo juga mulai minum teh jahe dan kayu manis yang dibuatkan Anton. Hari ketiga, Pak Sumarjo berkata pelan, rasanya semalam tidur agak nyenyak, lutut masih sakit, tapi lebih ringan dari biasanya. Hari ketujuh, ia sudah mulai bisa berdiri tanpa harus memegangi lutut dulu. Hari ke-10, ia bisa jalan pelan ke kebun belakang rumah. Rutin selama 1 bulan. Perubahan luar biasa. Anton membantu membuat jadwal harian. Pagi minum air lemon, siang istirahat, sore pijat, titik Neijuan, dan Sen 36, malam teh jahe. Sebelum tidur, di hari Minggu mereka rehat total. Setelah 30 hari, perubahan yang terasa nyata. Lutut tidak nyeri saat bangun tidur. Tidak perlu lagi balsem atau minyak gosok. Tidur lebih nyenyak tanpa sering terbangun. Bahkan mulai ikut jalan kaki sore ke masjid. Tetangganya kaget melihat perubahan ini. Pak Sumarjo tersenyum. Saya juga nggak percaya, tapi ternyata benar. Tubuh ini bisa diajak kerjasama kalau kita tahu titiknya. Agar hasil dari terapi pijat atau akupresur makin maksimal, tubuh kita juga perlu asupan dari dalam. Beberapa bahan alami telah terbukti secara turun-temurun dan juga melalui penelitian modern, mampu memperkuat efek penyembuhan dari pijat titik refleksi. Ramuan 1. Cara membuat 2 ruas jahe. Digeprek 1 batang kecil kayu manis, rebus dengan 400 ml air hingga tersisa 250 ml. Minum 1 kali sehari di pagi hari. Ramuan 2. Air rebusan daun sambiloto. Manfaat: mengurangi peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh. Cara membuat: ambil 5 lembar daun sambiloto, rebus dengan 300 ml air, tambahkan madu. Bila terasa pahit, minum 1 kali sehari. Maksimal 3 hari berturut-turut saat merasa tidak enak badan. Ramuan 3. Air lemon dan madu. Manfaat: menyeimbangkan pH tubuh, meningkatkan metabolisme, menenangkan saraf. Cara membuat: 1/2 buah lemon, 1 sendok madu seduh dengan air hangat. Minum pagi sebelum sarapan. Catatan: jangan menggunakan ramuan sambiloto setiap hari. Cukup 2-3 kali dalam seminggu. Karena membaik, Pak Sumarjo mulai mengajari 3 orang tetangga yang juga mengalami nyeri sendi. Ia tidak memungut biaya, hanya mengatakan, saya tidak pintar, saya cuma ingin membantu. Kalau saya bisa sembuh, insya Allah panjenengan juga bisa. Salah satu tetangganya, Bu Karsini, yang sering sakit perut karena asam lambung, merasa membaik setelah dipijat di titik Nei. Ia menangis dan berkata, saya kira harus minum obat seumur hidup. Ternyata dengan pijatan lembut dan minum ramuan dapur, tubuh ini bisa membaik sendiri. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Dari kisah Pak Sumarjo dan para tetangganya, kita belajar bahwa tubuh punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Asal kita bantu dengan cara yang benar. Penyakit bukan hanya urusan obat dan rumah sakit. Kadang kita hanya perlu tahu cara mengatur ulang energi tubuh lewat titik-titik pijat. Ramuan alami di dapur bukan hal kuno, melainkan warisan yang telah terbukti manfaatnya. Niat dan keyakinan sangat penting, bukan sugesti,
tapi kekuatan pikiran yang tenang membantu tubuh bekerja lebih maksimal. Kesimpulannya, penyembuhan itu tidak selalu mahal. Pak Sumarjo tidak harus ke kota besar, tidak harus bayar mahal, tidak perlu alat canggih. Ia hanya menggunakan 2 tangan, sedikit pengetahuan, dan bahan alami dari dapur. Kesehatan bisa didapat bukan hanya dari luar, tapi dari dalam tubuh sendiri. Jika kita paham cara mengaktifkannya, jika Anda membaca ini dan masih ragu, ingatlah pesan Pak Sumarjo. Tubuh kita ini seperti anak kecil. Dia akan nurut kalau kita ajari pelan-pelan dan penuh kasih sayang. Mari ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silahkan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.